Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertemuan ini adalah pertemuan yang berisikan untuk menjelaskan tugas UAS teman-teman. Tugas UAS teman-teman temanya adalah pemetaan sosial sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah. Oke, nanti teman-teman akan melihat apa sih yang harus dicari dalam pemetaan sosial dan peraturan teknis apa yang harus dilakukan. Oke, selanjutnya ini adalah ketentuan umum tugas UAS. Yang pertama dapat berupa individu atau kelompok. Ini saya tentukan seperti ini agar memudahkan teman-teman lah. Jika memang dirasa dengan berkelompok itu lebih mudah, maka bisa berkelompok. Atau jika merasa tugas ini dapat diselesaikan secara individu, maka teman-teman bisa menyelesaikannya secara individu. Oke, nomor 2, jika berbentuk kelompok, anggota kelompok wajib menunjukkan kriteria atau kinerja anggota dalam bentuk angka. Jadi nanti setiap yang dikumpulkan ke saya, itu bisa teman-teman tuliskan angka penilaian dari setiap anggota kelompok. Kisaran atau range angkanya adalah 0 sampai 100. Kemudian yang kedua, yang penjelasan lanjutan adalah satu, penggabungan Permen LH nomor 3 tahun 2018 dengan penanggulangan kebencanaan. Jadi pemetaan sosial yang saya angkat ini sebenarnya pemetaan sosial yang ada di Permen LH nomor 3 tahun 2014 dan juga penggabungan antara penanggulangan kebencanaan. Artinya jika teman-teman menguasai ini, teman-teman bisa paham tentang Permen LH tersebut dan juga paham tentang penanggulangan kebencanaan. Itu harapan dari tugas ini. Yang kedua, itu adalah menentukan satu wilayah yang mudah diperoleh datanya. Ini saya sangat sarankan teman-teman cari wilayah yang mudah diperoleh datanya. Mungkin wilayah rumah tinggal teman-teman ataupun tempat bermukim teman-teman, kos-kosan mungkin atau seperti apa yang mudah teman-teman peroleh datanya. Yang ketiga, penilaian akhir saya itu berdasarkan kelengkapan substansi dan kerapihan penyusunan laporan. Kelengkapan substansi artinya ya kalau teman-teman yang merasa tidak cukup waktunya dalam menyelesaikan keseluruhan, maka ya teman-teman bisa menyelesaikan beberapa hal yang bisa teman-teman selesaikan. Ini adalah bentuk kemudahan yang saya berikan. Saya pikir teman-teman bisa memaksimalkan poin-poin yang sudah saya jelaskan nanti, yang akan saya jelaskan nanti. Yang kedua adalah kerapihan penyusunan laporan. Nah, kerapihan ini bisa berbentuk dibuat cover atau tidak, terus rata pinggir kanan atau tidak, kesamaan ukuran fontnya, terus di bold atau tidak setiap subjudulnya, jenis font seperti apa. Nah, itu yang akan menjadi penilaian akhir saya. Oke, selanjutnya ini adalah kurang lebih 6 hal yang perlu ada dalam laporan tersebut. Pemetaan sosial sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah dan demografi wilayah, stakeholder analysis, mekanisme forum, identifikasi dan analisis masalah, sustainable livelihood approach, dan kesiapsiagaan pencanaan, rekomendasi program. Jadi kurang lebih ada 6 subbab ini, nanti teman-teman bisa melihat pada penjelasan selanjutnya. Oke, selanjutnya demografi umum wilayah itu ya kurang lebih isinya itu adalah letak geografi dan administrasi, kehidupan ekonomi sosial dan budaya, peta wilayah. Jadi mungkin saya ambil contoh teman-teman mengangkat di sebuah pedukuhan saja yang lingkupnya kecil, atau di sebuah RT saja mungkin teman-teman bisa angkat, tidak usah luas-luas lah, yang penting data yang teman-teman peroleh itu mudah. Nah, coba diceritakan letak geografi dan administrasinya, terus ceritakan kehidupan ekonomi sosial budayanya. Mungkin kalau memang tidak ada, kalau memang kesulitan di skip saja. Yang penting mungkin ada demografi umum, ada letak geografi, dan ada beberapa hal ini. Mungkin juga ada peta wilayah, teman-teman bisa membuat. Ini adalah peta wilayah yang ada di kotakita.org. Cukup menarik, cukup digambarkan, cukup mudah untuk dipahaminya. Tapi kalau memang teman-teman tidak bisa, ya
cukup gambarkan saja peta wilayah tersebut, kemudian jelaskan wilayah ini masuk ke wilayah apa, terus ada berapa RT di sana, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Oke, paham ya, dari sini mungkin deskripsi umum mudah sekali teman-teman menyusun. Selanjutnya, ini adalah peta aktor atau stakeholder analysis. Ini ada beberapa slide, nanti teman-teman akan menyusunnya. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar aktor di wilayah yang telah dipetakan dalam satu peta. Jadi peta aktor itu seperti apa sih? Nah, ini ada penjelasannya. Setiap aktor memiliki hubungan satu dengan yang lain. Dalam hal ini disederhanakan menjadi 3 warna ya. Jadi aktor yang ada di masyarakat itu diberikan garis-garis penghubung. Nah, garis-garis penghubung ini disederhanakan menjadi 3 warna, yaitu biru, hijau, dan merah. Sebenarnya warna ini bebas ya, ini hanya kesepakatan kita bersama, dan ini untuk memudahkan kita. Untuk warna biru itu adalah hubungan yang positif, untuk merah hubungan yang negatif, dan untuk hijau itu hubungan yang positif dan negatif. Nah, saya ambil contoh, di sini ada pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga non pemerintah. Nah, karena ini peta aktor, jadi meskipun dia mewakili pemerintah, jika perlu menuliskan nama. Seperti kepala desa itu kan pemerintah. Bapak A itu hubungannya dengan perusahaan itu apa? Di sini warnanya hijau, berarti hubungannya positif dan negatif. Dari mana itu menjelaskan? Nah, nanti teman-teman bisa melihat deh apa alasan atau sebab itu bisa dikatakan biru. Kemudian terus sampai seluruh aktor itu dipetakan. Nah, ini jadi kalau teman-teman lengkapnya RT, ya Pak RT dengan mungkin ketua PKK di RT, ketua Dasawisma di RT, mungkin ketua takmir masjid di RT. Nah, teman-teman coba petakan itu semua. Semakin banyak aktor yang dipetakan, nomor 2 ini, ya teman-teman bisa melihat semakin banyak aktor yang dipetakan akan semakin memudahkan dalam melihat seluruhan hubungan masyarakat. Nah, ya, saya ulangi lagi, cari data yang teman-teman kiranya mudah untuk peroleh, atau cari wilayah yang teman-teman mudah peroleh datanya. Nah, di sini aktornya teman-teman petakan nih. Kalau di wilayah rumah teman-teman mungkin teman-teman akan lebih mudah ya, karena sudah tahu Bapak A itu hubungannya dengan Bapak B seperti apa. Dan teman-teman gambarkan menjadi peta aktor. Nah, ini yang sebelah kiri ini adalah contoh peta aktor yang sudah dibuat. Ini ada kompleks sekali, semakin detail itu semakin baik. Udah sampai sini paham ya? Ini subbab kedua yang teman harus kerjakan atau harus ada dalam laporannya nanti. Selanjutnya, ini masih sama stakeholder analysis. Jadi ibaratnya tadi 2.1 peta aktor, 2.2 adalah deskripsi hubungan antar aktor. Dan tadi yang teman-teman garis-garis ini tuh itu coba dideskripsikan. Nah, ini saya jelaskan satu, menjelaskan hubungan setiap garis yang ada dalam peta aktor. Nah, ini kan teman-teman udah membuat garis-garis banyak ya. Nah, setiap garis itu harus dipetakan atau harus dideskripsikan hubungannya. Nah, dibuat tabel aja seperti ini. Contoh lurah dengan kelompok nelayan itu hubungannya seperti apa, dideskripsikan. Terus status hubungannya seperti apa, positif, negatif, atau positif dan negatif. Jadi nanti dibuatkan tabel ini. Ini adalah 2.2-nya. Oke, masih mungkin mudah ya penjelasannya sampai sini. Ini masih sama dengan masih juga di subbab kedua, stakeholder analysis, deskripsi peran aktor. Nah, jadi dari semua aktor yang terlibat tadi, itu coba teman-teman petakan kepentingan, kekuatan, dan potensinya. Contoh pemerintah, ada kepala desa tadi. Kepentingannya apa sih pemerintah? Itu kekuatannya seperti apa? Kemudian posisinya di mana, itu teman-teman deskripsikan. Semua aktor yang ada di peta aktor teman-teman yang sudah teman-teman buat. Jadi ini sebenarnya lebih ke turunan dari stakeholder analysis tadi. Ini 2.3. Ini 2.4-nya adalah stakeholder analysisnya. Secara spesifik ini gambar ini sebenarnya adalah gambar kuadran analisis stakeholder.
teman-teman bisa melihat ada power dan interest di sini. Stakeholder analysis ini bertujuan untuk menunjukkan di mana posisi setiap aktor yang terlibat. Yang nomor 2, dilihat dari kekuatan dan keterkaitan, seberapa besar kekuatan yang dimiliki dan ketertarikan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi aktor yang teman-teman buat tadi itu ada banyak, mungkin kita anggap 10 lah teman-teman buat. Coba dipetakan dia masuk ke keep stage fit atau engage closely, monitor, atau keep informed. Nah, gimana caranya diperoleh ini? Nanti di slide selanjutnya akan kita lihat. Tapi kurang lebih seperti ini. Jika dia punya powernya tinggi dan interestnya lemah, itu masuk ke keep stage fit ini. Jika dia punya powernya tinggi dan interestnya tinggi, dia masuk engage closely atau influence activity ya. Jadi dia masuk di bagian itu di sebelah kanan atas ini. Nah, jika dia powernya rendah dan interestnya rendah, dia masuk ke minimum effort ini. Nah, ini digambarkan atau teman-teman buat seperti ini nanti dengan penilaian seperti ini. Gimana sih masuk di keep stage fit ini atau di minimum effort ini, di keep informed ini, gimana cara masukinnya? Teman-teman bisa melihat di sini. Nah, ini analisis stakeholdernya. Jika power ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 penilaian. Jika interest ini ada 4 penilaian. Nah, jika teman-teman anggap Pak Kepala Desa memiliki kapital, ini saya contohkan langsung ya, maka dikasih nilai 1. Memiliki pengetahuan dikasih nilai 1. Memiliki legitimasi politik masih nilai 1. Terus memiliki keterampilan fasilitasi pengembangan masyarakat dikasih memiliki 1, dan memiliki jaringan jika tidak memiliki maka dikasih nilai 0. Nah, total nilainya adalah high atau total nilainya 4 dan masuk kuadran high. Ya. Nanti teman-teman lihat kepala desa ini kuadrannya untuk power itu apa, terus untuk interest kuadrannya apa. Nah, perbagian high dan low ini kalau kita lihat untuk yang di power ini jika dia memiliki nilai 0, 1, dan 2 maka termasuk low. Jika 3, 4, 5 maka termasuk high ya. Kemudian untuk yang sebelahnya, untuk yang interest itu ya teman-teman bisa melihat juga, jika 0, 1, 2 itu masuk ke low, 3 dan 4 itu masuk ke high. Jadi nanti tinggal teman-teman lihat masuk kemana. Nah, ini gimana nentuinnya ya, ini kesepakatan teman-teman atau pure atau murni persepsi atau pandangan dari teman-teman semua. Jadi terserah teman-teman mau ngasih nilai 1, 0, itu ya tinggal teman-teman menentukan. Oke, habis ini kita lanjut. Tadi sudah masih ke stakeholder analysis, sekarang udah ke subbab ketiga adalah identifikasi mekanisme forum. Yang pertama, mengidentifikasi forum apa saja yang ada di wilayah tersebut. Saya pikir cukup mudah ini. Yang penting teman-teman buat tabel aja nama forumnya apa, aktivitasnya apa, agendanya apa, jadwal pertemuannya berapa kali, lokasi pertemuannya di mana. Nah, ini di lingkup RT, mungkin di lingkup dusun, mungkin di lingkup desa jika memungkinkan teman-teman bisa melihat ada beberapa forum yang bisa dilibatkan di sini. Saya pikir mudah lah teman-teman buat ini. Kemudian yang keempat ini adalah identifikasi masalah sosial. Dibagi menjadi 3, kerentanan bencana, masalah personal, dan masalah kelompok. Yang pertama kali coba teman-teman cari, karena ini pengembangan wilayah ya, kerentanan bencananya itu apa di sana. Coba cari tahu setidaknya mungkin ada nggak kerentanan kebencanaan seperti gempa, gunung berapi, longsor, atau banjir mungkin ya. Jika ada maka coba dideskripsikan lah. Mungkin di wilayah tersebut masuk ring 1 dari gunung berapi mungkin, atau sering terjadi gempa atau longsor ataupun banjir. Jadi coba dideskripsikan. Ini bebas ya, deskripsi teman-teman bisa menceritakan saja.
Jika tidak ada atau wilayah tersebut tidak termasuk dalam wilayah rawan bencana, maka coba teman-teman deskripsikan masalah personal dan masalah kelompoknya. Masalah personal itu ya bisa miras, narkoba, prostitusi, dan lain sebagainya. Untuk masalah kelompok itu apakah ada konflik antar pemerintah dengan kelompok tertentu, atau kelompok tertentu dengan kelompok tertentu, atau suku tertentu dengan suku tertentu. Jadi nanti teman-teman deskripsikan lah, di wilayah tersebut ada nggak sih permasalahan ini. Semakin banyak permasalahan yang diangkat, itu semakin baik. Oke, tadi udah ada permasalahannya. Nah, ini adalah subbab selanjutnya, yang kelima kalau nggak salah, adalah yang kelima saya pikir. Jadi dari permasalahan tersebut dijawab dengan potensi yang ada. Nah, potensinya apa? 5 potensi ini masuk dalam Sustainable Livelihood Approach. SDA, SDM, SDS, SDI, dan SDF ini coba teman-teman lihat deh. Jika ada kerentanan kebencanaan, maka bagian ini diisi dengan analisis ini. Nah, jika tidak ada ya, jadi kalau di wilayah tersebut tidak ada kebencanaan, maka coba teman-teman analisis dengan potensi dengan 5 helik inilah. Ada nggak potensi SDA-nya mungkin di sana, ada nggak potensi SDS-nya, sumber daya sosialnya, sumber daya alamnya, sumber daya finansialnya, itu sumber daya infrastruktur. Pertanyaannya sebenarnya lebih ke apakah ada dan bagaimana memanfaatkan potensi tersebut. Nanti teman-teman deskripsikan saja menurut teman-teman. Jadi saya pikir teman-teman cukup bisa dalam menganalisis ini. Kemudian ini jika ada bencana di wilayah tersebut ya, atau wilayah tersebut termasuk dalam wilayah kebencanaan. Nah, melihat dari potensi dari 4 hal ini, dari pencegahan dan mitigasi, mungkin di sana ada nggak sih yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan dan mitigasinya, seperti mungkin ada kelompok yang kelompok pemudanya, atau ada forum apa gitu yang bisa dimanfaatkan. Kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi. Jadi coba dilihat dari 4 hal ini, bisa nggak atau ada nggak yang bisa dimanfaatkan untuk menjawab permasalahan yang sudah teman-teman deskripsikan di awal. Oke. Sampai sini nangkep ya. Mungkin ini adalah bagian terakhir atau bagian ke-6, rekomendasi program. Nah, buat sebuah rekomendasi terkait dengan sebuah program, atau dapat juga rekomendasi pengembangan sebuah wilayah. Nah, ini teman-teman coba lihat deh, ada nggak sih pengembangan wilayah, atau ada nggak sih program yang layak, yang setelah teman-teman tadi lihat aktornya, teman-teman lihat potensinya, teman-teman lihat masalahnya, itu kira-kira menurut teman-teman ini apa yang harus dilakukan, atau rekomendasi program seperti apa. Itu jika tidak ada permasalahan kebencanaan. Nah, jika ada permasalahan kebencanaan, maka untuk rekomendasi pengembangan wilayah apa yang harus teman-teman lakukan? Mungkin perlu adanya sosialisasi kebencanaan mungkin, atau mungkin perlu adanya pemanfaatan wilayah mungkin. Nah, itu yang teman-teman coba ceritakan saja. Saya pikir tidak ada benar salah karena memang kita sedang belajar. Coba ceritakan. Nah, dalam penyusunan itu, yang poin kedua ini adalah buat keterkaitan dengan aktor siapa saja yang dapat dilibatkan. Nah, kan teman-teman tadi sudah membuat aktor tuh, ada positif, negatif, hubungan antar aktornya seperti apa. Nah, dalam rekomendasi program ini teman-teman coba tentukan aktor siapa yang bisa dilibatkan, sampaikan di rekomendasi program. Kemudian forum apa saja yang bisa dijadikan wadah. Kan teman-teman sudah membuat mekanisme forum tadi, identifikasi mekanisme forum. Nah, forum apa saja sih yang bisa dilibatkan. Kemudian yang terakhir adalah hingga bentuk potensi seperti apa yang bisa dimanfaatkan dari permasalahan tersebut yang sudah dijelaskan di identifikasi masalah. Jadi lihat potensinya apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, ini menjadi sebuah rekomendasi utuh. Jika orang membaca atau pemangku kebijakan membaca itu udah lebih mudah. Aktornya sudah tahu siapa, forumnya apa yang akan dilibatkan, potensinya apa yang bisa dimanfaatkan. Jadi ini adalah gambaran yang bisa jadi rekomendasi bagi pemangku kebijakan. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di WA group jika ada teman-teman yang merasa kebingungan.
Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.